STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, menyempurnakan apa yang ditanyakan pada pertemuan yang lalu mengenai acara kematian, dan saya telah menyampaikan beberapa hal yang penting, namun jangan terkesan itu hanya datang dari hati saya atau dari pikiran saya. Saya akan membaca hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW dan ucapan-ucapan para sahabat Nabi SAW mengenai ini. Dan kita ketahui bersama, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh muslimin semuanya telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abdullah bin Amr bin As, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "Ma min nabiyyin illa yadullu ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali mereka telah menunjuki kebaikan kepada umatnya apa yang dia ketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi dan rasul pun kecuali telah mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang jelek apa yang diketahui. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, urusan toilet, urusan cebok, ternukilkan kepada kita ilmunya. Sebagaimana yang dikhabarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ditanya, "Hal allamakum nabiyyukum minal khara'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian bagaimana cara cebok? Iya. Rasulullah SAW melarang kami cebok dengan tangan kanan, melarang kami menghadap kiblat. Iya. Nah, apalagi urusan yang lebih besar daripada itu, kematian. Apa yang harus dilakukan seseorang ketika ada yang meninggal dari salah seorang kerabatnya? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, disebutkan ketika paman Nabi Muhammad SAW meninggal, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, pada hari wafatnya beliau, Nabi SAW mengatakan, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum." Kata Rasulullah SAW, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, karena sesungguhnya telah mendatangi mereka apa yang menyibukkan mereka. Siapa yang membuat makanan? Apakah keluarga yang meninggal ataukah orang yang berkunjung? Apa petunjuk yang datang dari Nabi kita?
Petunjuk yang datang dari Nabi kita, orang luar dia membuat makanan kepada keluarga si mayit karena keluarga si mayit sedang tersibukkan. Apakah mereka tersibukkan dengan penguburan jenazah atau mencari kain kafan atau hal-hal yang lainnya? Nah, kalau seandainya orang yang kondisinya sedang mendapatkan musibah disuruh sediakan makanan lagi untuk bagi tamu yang datang, ini kira-kira gimana? Iya, ini hadis, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sudah dikhabarkan oleh Nabi ribuan tahun yang lalu. Sebelum munculnya Ibnu Taimiyah, sebelum munculnya Muhammad bin Abdul Wahab, sudah ada ribuan tahun yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada muslimin untuk mereka membuat makanan kepada kerabat atau keluarga yang sedang kemalangan. Oleh karena itu, disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab di jilid yang pertama di halaman 317. Apa kata Imam Syafi'i? Kata beliau rahimahullah, wa uhibbu li jiranil mayit aw dhi qarabatihi ay ya'malu li ahli al-mayit fi yawmin yamutu wa laylatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnatun wa dhikrun karimun wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana. Kata beliau, aku menyukai untuk para tetangga dari rumah kemalangan tadi atau dari kerabat dekatnya memasak makanan untuk si keluarga yang meninggal di hari meninggalnya dan juga di malamnya. Yushbi'uhum, sampai mereka bisa kenyang. Ini loh madhabnya Syafi'i. Ini nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau menyebutkan ini adalah bagian dari sunnah. Fa inna dzalika sunnatun. Iya. Wa dzikrun karim, dan ini merupakan perbuatan ahlul khair sebelum kami dan setelah kami. Ini kebiasaan mereka. Tetapi subhanallah, justru hari ini kita mendapatkan justru sebaliknya. Ketika ada orang meninggal, sebagian orang senang. Kapri baju bulang orang-orang. Ya, kadang-kadang nggak tanggung-tanggung, 7 hari 7 malam pri baju bu. Kemudian bersama dengan itu mereka mengatakan nyo madhab Syafi'i bah, nyo madhab Syafi'i nyo lagi yo. Masya Allah. Padahal begini kata Imam Syafi'i. Yang orang yang sedang mendapat kemalangan jangan dimalangin lagi. Iya, terkadang ketika salah seorang kerabatnya meninggal, sebelum dia berpikir untuk menguburi jenazahnya, sudah tersibukkan dari dia, Pak kami tabrih, Pak Joko Mutang. Itu jenazahnya belum dikubur. Jadi hal-hal yang seperti ini terkadang harus lebih cepat dipersiapkan dibandingkan menguburi jenazah. Dan belum lagi di sebagian tempat, ya, terkadang ya meninggal orang itu jadi proyek. Gak tanggung-tanggung pakai emas. Kursnya kurs emas. Negonya itu dengan nego mayamnya. Kalau proyek-proyek bangun jembatan kan masih pakai rupiah.
Masih pakai rupiah nggak? Masih pakai rupiah. Kalau ini emas. Terkadang subhanallah tidak cukup hanya sekadar nego emasnya, harus menyiapkan makanan, kue-kue plus rokok sama kopi. Lah kalau seandainya begini syariat Islam yang katanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmatan bagi seluruh alam semesta. Kira-kira nih rahmatan lil alamin enggak seperti ini? Orang sedang meninggal malah di berapa siap? Berapa main? Nego dulu. Oh kalau enggak belum bisa dikuburin. Kalau belum ada ridho, bahaya di dalam kubur. Kalau sudah ridho, ya sudah aman insya Allah di dalam kubur. Masya Allah. Begini keadaan dan kondisi. Dan muslimin rahimakumullah, ketika orang-orang awam dari kalangan muslimin, mereka dikatakan nyo mazhab Syafi'i, ya sudah mereka terima, berprasangka baik. Ya sudah sering saya sampaikan. Nama-nama besar itu suka dijadikan sebagai tameng untuk membenarkan perbuatan mereka. Sudah sering saya ingatkan di pengajian-pengajian dan terus akan kita ingatkan. Iya, ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahud dan membantah orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan nama Ibrahim sebagai tameng, sebagai bentuk pembenaran kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, walakin kana hanifan muslima." Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi dia seorang muslim yang lurus agamanya. Jadi kan luar biasa. Mereka mengatakan Uzair sebagai anaknya Allah, kami pengikut Nabi Ibrahim. Dia mengatakan bahwasanya Isa sebagai anaknya Tuhan, kami pengikut Nabi Ibrahim. Jadi kalau seandainya hari ini ayat Al-Quran masih diturunkan, mungkin akan diturunkan ayat bahwasanya kalian itu bukan pengikut Nabi, bukan pengikut Syafi'i, dan kalian juga bukan pengikut Syafi'i, karena Syafi'i adalah orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena Al-Quran tidak mungkin turun, karena meninggal setelah wafat Rasulullah tidak akan mungkin turun yang namanya Al-Quran. Bisa difahami ya? Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Qudamah adalah seorang ulama dari kalangan Hambali. Dalam kitab Mughni di jilid yang ketiga di halaman 496, kata beliau, yustahabbu islahu ta'amin li ahlil mayt yab'atsu bihi ilaihim i'anatan lahum wa jabran liqulubihim fa innahum rubbama ishtaghalu bimusibatihim wa biman yati ilaihim an islahi ta'amin li anfusihim. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, disunahkan untuk orang-orang membuat makanan kepada ahlil mayit dan mengirim makanan untuk mereka sebagai bentuk kepedulian kita dengan mereka, dan juga sebagai bentuk untuk menghibur hati-hati mereka yang sedang sedih. Dan terkadang dikarenakan kesibukan mereka, ya, apa yang menimpa mereka dari musibah tersebut, sehingga tidak sempat mereka untuk masak makanan untuk diri mereka sendiri. Jadi orang luar yang masak makanan dan diberikan kepada mereka. Iya, jadi kita sudah membaca dua mazhab ulama. Yang pertama mazhab Syafi'i, yang kedua mazhab Hambali. Iya, kemudian disebutkan qariha jumhur ulama li ahli al-mayt ay yasna'u ta'aman li taqdimihi lin-nas sawan kana dhalika yaumul maut aw fi yaumir rabi aw al-ashir aw al-arba'in
aw ala ra'si sunnah fa kullu dzalika madhmumun. Dan jumhur ulama mereka membenci keluarga si mayit menyediakan makanan yang kemudian dihidangkan kepada orang-orang yang mendatangi rumahnya. Apakah pada hari dia meninggal, ataukah pada hari yang keempat, ataukah pada hari yang ke-10, ataukah pada hari yang ke-40, atau di awal tahun meninggalnya, maka ini semuanya adalah sesuatu yang tercela. Ini bukan ucapan saya loh ya, saya nggak berani berucap dengan ucapan seperti ini. Ini jumhur ulama, dan saya akan membaca satu persatu daripada ucapan ulama mazhab dalam masalah ini. Di antaranya disebutkan dari mazhab Al-Hanafi, ya, sebagaimana dinukilkan dari Ibnu Al-Hammam dalam kitab Fathul Qadir di jilid yang kedua di halaman 142. Ya, Abu Hammam Al-Hanafi, beliau ulama dari kalangan Hanaf. Silakan buka kitab beliau Fathul Qadir di jilid yang kedua di halaman 142. Apa kata beliau? Wa yukrah ittikhadhu diyafah min at-ta'am min ahli al-mayt li'annahu syuri'a fi surur la fi syurur wa hiya bid'atun mustaqbahatun. Iya, dan dibencinya menjamu tamu-tamu dengan makanan dari keluarga si mayit dikarenakan yang namanya menghidangkan makanan, menyiapkan makanan itu pada hari-hari kita bahagia. Kapan hari kita bahagia menyediakan makanan? Kelahiran anak. Kita buat akikah pada hari ke-7. Ketika kita nikah, kita bersyukur dengan berbuat walimahan. Ketika hari raya, hari makan dan hari minum. Jadi makan dan minum itu disyariatkan ketika kita bahagia. Bukan ketika seseorang itu dalam keadaan kemalangan. Sudah malang, suaminya meninggal, kemalangan yang kedua harus menyediakan makanan 7 hari 7 malam atau 1 hari di antara 7 hari tersebut kepada orang-orang yang mendatanginya. Lah kalau seandainya di kampung itu ada 1000 orang, harus 1000 makanan dihidangkan. Di masa hidup suaminya saja nggak pernah ngundang orang 1000 orang makan di rumahnya. Lah gimana lagi kalau suaminya sudah meninggal? Gimana coba? Hah? Nah, kemudian kata beliau, wahia, saya baca saja ya. Wahia bid'atun mustaqbahatun. Apa itu? Apa artinya? Wahia bid'atun. Ya, arti paham ya? Mustaqbahah. Mustaqbah ada bid'ah yang jelek, udah bid'ah ditambah jelek lagi. Mohon maaf ya, ini bukan ucapan saya ya. Jadi kalau ada apa-apa jangan nembaknya ke saya. Nembaknya ke sini nih. Ya, nembaknya ke sini. Ke Abu Hammam Al-Hanafi. Kemudian disebutkan oleh Al-Hattab Al-Maliki dari ulama Al-Malikiyah dalam kitab Syarah Mukhtasar Al-Khalil, ya, dalam Mawahib Al-Khalil di jilid yang kedua di halaman 228. Kata beliau, amma islahu ahlil mayt ta'aman wa jam'un nasu alaih faqad karihahu jama'atun wa aduhu minal bid'ah li'annahu lam yunqal fihi syai'un wa laysa dhalika mawdi'ul walaim. Adapun membuat makanan dari pihak kerabat yang dari kerabat yang meninggal, ya, dan mengumpulkan manusia pada hari-hari meninggalnya, maka telah dibenci oleh para ulama dan mereka menganggap itu sebagai perbuatan yang muhdatsah, perkara yang baru dalam agama. Dikarenakan tidak ternukilkan sesuatu apapun itu dari Nabi SAW dan juga tidak dari para sahabat Nabi, dan juga menyediakan makanan itu pada hari-hari manusia berbahagia. Seperti apa yang disebutkan oleh Abu Hammam Al-Hanafi, diulangi kembali oleh Abu Hatib Al-Maliki rahimahumullahu jami'an. Sudah berapa mazhab? Maliki, Hambali, Hanafi.
Nah, kita nukilkan lagi dari ucapan Al-Imam Nawawi. Apa madhabnya Nawawi? Nawawi madhabnya Syafi'i. Dan ucapan Nawawi ini dinukilkan dalam kitab Rawdatul Talibin. Pada dengar kitab Rawdatul Talibin di jilid yang kedua di halaman 145. Iya, dan ini adalah kitab-kitab yang dibaca oleh saudara-saudara kita di daya-daya. Apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi rahimahullah, amma islahu ahlil mait ta'aman wa jam'uhum nas alaih falam yunqal fihi syai'un wa huwa bid'atun ghairu mustahabbatin. Masyaallah. Kata Imam Nawawi, ya, adapun membuat makanan dari pihak kerabat yang sedang kemalangan dan mengumpulkan manusia pada hari-hari dia meninggal, maka ini sesuatu yang tidak pernah ternukilkan dari generasi-generasi terbaik dalam umat ini. Wahwa, dan ini merupakan bid'ah. Alhamdulillah Imam Nawawi mengatakan ghairu mustahabbatin. Kalau disebut wahya bid'ah, ini maksudnya bid'ah hasanah. Tapi Imam Nawawi mengatakan ghairu mustahabbatin. Ini merupakan bid'ah yang tidak disunnahkan. Tidak disunahkan. Kitab apa judulnya? Rawdatul Talibin di jilid yang kedua di halaman 145. Iya. Qala Ibnu Qudamah ulama dari kalangan Hambali. Apa kata beliau? Fa amma sun'u ahlil mait ta'aman linnas famakruhun li'anna fihi ziyadatun ala musibatihim wa syughlan lahum ila syughlihim wa tashabbuhan bi sun'i ahlil jahiliyah. Kata beliau, adapun membuat makanan dari pihak kerabat yang meninggal untuk manusia, maka ini sesuatu yang dibenci, dikarenakan akan menambah musibah apa yang telah dia dapatkan dari musibah tadi. Jadi ibaratnya sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Iya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, perlu untuk ketahui semuanya. Ketika seorang bapak meninggal, maka hartanya pertama untuk mengurusi fardul kifayah. Apa itu fardul kifayah? Beli kain kafan, mengorek kubur, membeli keranda dan seterusnya, yang sangkut paut dengan penguburannya. Ini pertama uang yang dia punya. Kedua, kalau seandainya dia punya hutang, uangnya dibayarkan hutang. Yang ketiga, kalau seandainya dia pernah berwasiat, saya berwasiat 1/10 dari harta yang saya punya disumbangkan untuk masjid, dikeluarkan dari harta tersebut sebagai wasiat. Nah, selesai semuanya, hartanya menjadi apa? Tarikat. Apa itu tarikat? Jadi warisan. Lah kalau seandainya dia punya anak umurnya 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, berapa orang? 6 orang. Ini kan semua kan anak yatim. Anak yatim enggak? 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun. Semuanya anak yatim. Ini kan hartanya kan untuk mereka. Nah, harta anak yatim boleh kita makan? Boleh nggak makan harta anak yatim? 1 rupiah pun kita tidak boleh makan harta anak yatim. 1 rupiah. Lah gimana beli kerbau harganya 15 juta, tambah beli ayam kampung 20 ekor, tambah boh manok, sabo ikan, tambah ikan tongkol, sewa teratak, beli bumbu, beli beras, habis 20 juta. Kemudian kita makan nasi dari harta anak yatim 20 juta. Gimana kira-kira? 1 rupiah pun gak boleh kita makan harta anak yatim. 1 rupiah. Ini 20 juta. Makan harta anak yatim gak dibolehkan. Memakan harta manusia saja dengan batil itu sudah cukup terlarang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil.
Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan kebatilan, apalagi memakan harta anak yatim. Hati-hati saudara-saudaraku muslimin. Hati-hati jangan sampai di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita, ya Allah bakanna aku pajo harta anu yatim, antong ku pajo lu harta anu yatim. Justru saya yang menjaga harta anak yatim. Hantam ku pajo harta anak yatim, baik ke 20 juta mesti bayar rupiah anak pajo. Ternyata tanpa kita sadari kita melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang jelas tercela dalam perkara syariat Islam. Hati-hati. Ini bukan madhabnya MD, bukan. Ini bukan pula Wahabi atau lain sebagainya, bukan. Ini ucapan para ulama madhab dari imam madhab yang 4. Ibnu Qudamah hidup pada tahun 600 Hijriah. Belum ada Ibnu Taimiyah, belum ada Muhammad bin Abdul Wahab, belum ada semuanya. Belum ada Ki Haji Ahmad Dahlan, belum ada. Tapi sudah ternukilkan oleh mereka. Bisa difahami ya? Dan juga wa syughlan lahum ila syughlihim, dan menyibukkan mereka dari sesuatu yang telah tersibukkan. Antum misalnya hari ini ada tamu datang dari Jakarta, 2 keluarga kerabat dekat antum datang dari Jakarta ke rumah. Nah kira-kira tetangga yang bertetanggan dengan rumah tadi, kita datang ke rumah dia, pantas nggak kita datang ke rumah dia? Dia lagi sedang datang tamu. Pak, puji pinjam motor tiat, lo menjamai main ronya ulang pu, ame anumi. Wajar nggak? Ini yang punya rumah, mobilnya cuma 1, tamunya ada 2 keluarga. Tiba-tiba lagi dia sibuk, kita pinjam mobil sama dia. Ini kira-kira pakai ini nggak kira-kira? Hah? Coba kita berlogika. Ini sedang sibuk, tamunya datang, kita pinjam lagi mobil sama dia. Ini kan gak masuk akal. Nah sekarang mana tersibukan seseorang lagi meninggal, dia lagi sibuk lagi meninggal, suaminya meninggal, anaknya sedang nangis-nangis, disuruh buat acara macam-macam lagi. Sakit gak? Tapi karena memang sudah jadi kebiasaan, ya jadi mudah jadinya. Dan itu juga bukan dalil. Itu bukan dalil. Dengan mudahnya urusanmu bukan menjadi dalil menunjukkan bolehnya. Bisa difahami ya? Dan juga disebutkan oleh Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah, kata beliau, ya sebagaimana dalam kitab Majmu'ul Fatawa di jilid yang ke-24 di halaman 316. Kata beliau, wa amma san'atu ahlil mayt ta'aman yad'una an-nas ilayh fahadha ghairu masyru'in wa innama huwa bid'atun bal qad qala Jarir ibnu Abdullah kunna na'uddu al-ijtima' ila ahli al-mayt wa san'atuhum ta'am lin-nas minan niyaha wa innamal mustahab idza mata al-mayt ay yasna' li ahlihi ta'amun. Kata beliau rahimahullah, adapun keluarga si mayit membuat makanan dan mengundang manusia untuk makan makanan di hari kematian kerabatnya, maka ini sesuatu tidak disyariatkan, bahkan itu termasuk dari perkara yang baru dalam agama. Dan telah disebutkan oleh Jarir bin Abdullah Al-Bajali, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kata Jarir bin Abdullah, kunna na'udul ijtima' li ahlil mayit wa san'atuhum at-ta'am linnas minan niyaha. Kata Rasulullah sallallahu, kata Jarir bin Abdullah, kami menganggap berkumpulnya manusia di rumah orang-orang meninggal, kemudian disediakan makanan untuk manusia, itu bagian dari an-niyaha. Apa niyaha? Niyaha itu bukan hanya sekedar menjerit-jerit. Niyaha itu bukan hanya sekedar mau merobek-robek baju. Niyaha itu bukan hanya sekedar memukul wajah. Sebagaimana disebutkan dari Nabi SAW dari hadits Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan dari golongan kami orang-orang yang mereka merobek-robek bajunya dan memukul wajah-wajahnya ketika hari kemalangan.
Dan itu terbagian daripada niyah, dan bukan saya mengatakan, tetapi Jarir bin Abdullah Al-Bajali dari sahabat Nabi menganggap bahwasannya membuat acara-acara makan di hari-hari orang meninggal itu juga bagian dari an-niyahah, ya, yang terlarang. Saya ulangi kembali, saya cuman sekedar menukilkan. Jadi jangan sampai ucapan ini dinisbatkan kepada saya. Pui pegah tengkuan, paduk na umuji, damo kali jamun-jamun semubut hana model lagi. Jangan lari ke saya. Saya cuma membaca, saya cuma menukilkan. Dan tidak perlu bagi antum semuanya mengambil ucapan saya, karena saya bukan siapa-siapa. Tetapi yang saya baca di sini ucapan para ulama mazhab. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pendapat-pendapat yang lainnya dari pendapatnya para ulama. Namun apa yang telah saya nukilkan dari ya ulama-ulama mazhab sudah mencukupi menambah keyakinan kita apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang meninggal. Namun di sana dikecualikan oleh para ulama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, misalnya saudara kita meninggal di Sigli. Kemudian kita pergi ke Sigli sana. Kebetulan paman kita yang meninggal. Nah, otomatis dia akan menyediakan makanan untuk kita. Ya enggak? Menyediakan makanan enggak? Ada yang meninggal, tidak meninggal, kalau kita ke rumah dia kan dikasih makan. Kita dari Banda Aceh ke Sigli. Maka ini dikecualikan. Faham ya? Jadi jangan sampai antum pergi ke Langsa, ada paman meninggal, anakku aja mulai rumah. Ini juga salah. Ini namanya sudah takalluf. Tetapi yang kita bahas ini orang-orang yang di sekitaran kita meninggal. Kalau itu memang ya kita ada meninggal, tidak ada meninggal, tetap dia akan menghidangkan makanan untuk kita karena jauh dari Banda Aceh ke Langsa. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada tersisa dari waktu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, dan ini penyempurnaan apa yang ditanya oleh Pak Bus pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz. Di banyak yang dalam masyarakat macam-macam. Saya ingin tanyakan begini, mungkin di saat saya belum meninggal dan saya tidak ada anak yatim lagi, saudara-saudara saya mungkin 30 km datang ke rumah saya berkunjung ke rumah saya. Tentunya saya sebelumnya saya pesan sama keluarga, jangan kamu kenduri pada hari-hari tertentu. Tapi kalau ada saudara saya yang datang atau teman-teman saya yang datang dari jauh, kamu berikan makan. Itu pesan saya, itu wasiat dari saya. Hanya sekedar jangan sampai mereka datang ke rumah, karena seperti tadi Ustaz bilang, sehingga mereka tidak ada makan, tidak ada minum. Kita juga harus sesuaikan dengan keadaan masyarakat. Demikian, terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah, saudara-saudara muslimin dan muslimat, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, yata'adal mayit itu merasa terganggu dengan niyahah yang dibuat oleh keluarganya. Ya, jadi ketika ada seorang kerabat yang teriak-teriak atau memukul-mukul wajahnya, atau dia membuat perayaan-perayaan yang saya sebutkan tadi, maka si mayit itu merasa sakit dalam kuburnya. Dia merasa sakit dalam kuburnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Kecuali di sana dikecualikan oleh para ulama, kalau seandainya di masa hidupnya dia memang adalah orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan hal-hal yang demikian. Nah, kalau seandainya kerabatnya tetap melakukannya, maka dia terlepas dari itu semuanya. Tapi kalau seandainya kebiasaannya dia memang pelaku di dunia, maka dia akan merasa sakit di dalam kuburnya. Yang kedua, ya, bedakan di antara ikramud duyuf dengan apa? Dengan acara yang memang disiapkan untuk kematian. Kalau memuliakan tamu, antum datang, ada orang meninggal ya, tetangga antum rumahnya kira-kira jaraknya 1 km atau 500 meter. Menjadi kebiasaan nggak kalau antum ke rumah dia dikasih makan semuanya setiap hari? Nggak ada. Paling cuma dikasih aqua atau makan, nggak dikasih apapun. Tapi kalau kerabat kita yang datangnya dari mana misalnya? Dari Longa sana dia datang,
atau dari nggak lebih jauh lagi, dari Lung sana dia jalan ke sini. Ya butuh waktu 1 jam 2 jam sampai ke rumah kita. Maka ini dikecualikan oleh para ulama. Karena memang mau nggak mau dia kan akan lama di rumah kita. Dari pagi mungkin besok pagi dia balik. Lah kalau itu di mana dia mau cari makan? Hah? Paham ya? Ini dikecualikan. Dan ini insya Allah sebenarnya akan menjadi pembahasan kita apa yang disebutkan oleh para ulama dari hal-hal yang dikecualikan. Ya begitu juga minum. Ya misalnya ketika dia meninggal ataukah dia tidak meninggal, tetap kita dikasih minum aqua atau tidak? Tetap dikasih minum. Nah kalau sekedar minum aqua tidak bermasalah. Tapi ini adalah pesta. Makanan yang dihidangkan yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang melayat pada acara kematian. Bisa difahami ya? Allah Alam. Ada yang lain? Berapa menit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Barakallahu fiik. Ustaz Aris, saya melihat di masyarakat kebiasaan ini dibalut dengan suatu silaturahmi menganggap bahwasanya mereka tahu, masyarakat tahu bahwasanya hal-hal seperti ini akibat dengan hari kedua, hari ketiga itu tidak ada di dalam agama. Tetapi kalau kita tanya pada mereka, mengapa terjadi? Kan Islam yang tinggal pun misalnya katakanlah di dalam keluarga itu saudara-saudara mereka apa anak sudah sukses. Kita silaturahmi dengan tetangga, alhamdulillah anak pulang ada di keluarga ini bagaimana? Apakah termasuk hal yang dikecualikan? Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ketika ada orang meninggal, kita disyariatkan untuk melakukan takziah. Daripada makna takziah adalah menghibur dari kerabat yang meninggal. Dan menghibur itu bisa dengan ucapan, ya, bisa juga dengan kita menyediakan makanan seperti perintah Rasul. Dan bisa juga kita memberikan dia uang. Misalnya anak yatim semuanya, ini 2 orang anak yatim saya tanggung sekolahnya sampai universitas. Kan terhibur dia. Ini bagian silaturahmi atau tidak? Bagian silaturahmi. Lah kenapa kemudian harus sediain makanan? Ya enggak? Seperti yang saya sebutkan tadi, ini dia sedang ada tamu. Rumahnya sedang kedatangan tamu 2 keluarga besar dari luar kota. Di tengah-tengah dia sedang sibuk, tajak silaturahmi rumah kayaknya. Ada nggak orang-orang kira-kira memahami demikian? Alah beda aja, leurun dengan tibu, tiba tajak rumah nyile dengan tibu. Bahwa jamele baru tajak, kan begitu kan? Nah sekarang mana orang lebih tersibukkan datang tamu keluarga besar atau meninggal suaminya? Iya. Nah selanjutnya silaturahmi kenapa ketika di hari meninggal? Kan bisa nanti. Misalnya hari ke-10 kita silaturahmi karena dia lagi sedang sibuk, kan begitu. Jelas ya? Nah yang namanya silaturahmi kan nggak mungkin ketika ada orang sakit, ayo kita main bola yuk. Kan ketika kita bersilaturahmi sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Ketika dia masih sehat, ketika dia masih kuat, yang cocok kita bilang apa? Nyotanya roti put, makanan, tamang-tamang 3 ada berenang, ya. Kan begitu sesuai dengan keadaan. Nah ketika dia sakit, masa ada yang sedang sakit kita aja main bola dia? Kan nggak masuk akal. Bener nggak? Jadi kita bicara secara logika. Iya. Nah kalau seandainya hal demikian saudara-saudara kaum muslimin, semuanya silaturahmi, semua silaturahmi, sehingga tidak ada lagi sesuatu yang haram di muka bumi ini, semua jadi halal. Nanti suatu saat ketika ada orang yang berzina, kenapa kamu berzina? Saya silaturahmi supaya lebih mempererat hubungan. Mungkin suatu saat akan demikian. Begitu juga lah, kamu ngapain ke diskotik?
Ngapain ke bar? Saya ingin silaturahmi dengan saudara-saudara saya di sana. Masa silaturahmi sama saudara-saudara yang di masjid saja? Sekali-sekali kan yang diskotik juga kita silaturahmi. Jadi supaya kita bisa bergaul dengan mereka. Jadi kalau jreng-jreng ya, jreng-jreng sedikit lah, nggak ada masalah. Yang penting silaturahminya jalan. Bisa difahami? Jadi kalimat silaturahmi ini menjadi kalimat seperti dalam masalah riba, bunga, keuntungan. Jadi dia bersembunyi di bawah kalimat bunga ini, bersembunyi di bawah kalimat apa? Keuntungan ini. Padahal di dalamnya apa? Ya itu tadi. Memang yang jelek-jelek itu suka dibuat indah. Pelacur disebut PSK, pekerja seks komersial. Kan keren kedengarannya, nggak terlalu jelek kan? Tapi kalau pelacur, apalagi pakai bahasa kita L ujungnya E, kan lebih parah lagi. Cuman pakai PSK supaya lebih keren. Ya, dukun, tukang santet, tukang sihir, orang pinter. Jelas ya? Jadi, tapi sesuatu yang baik, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia, sunnah dianggap apa? Kalau sunnah, apa orang anggap nyuruh sunnah? Apa anggapannya? Pasti kalimatnya jadi jelek-jelek. Tapi yang baik, atau yang jelek-jelek berubah jadi baik, yang baik-baik berubah jadi jelek ucapannya. Iya, sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Yati alaikum zamanun al-qabid ala dinihi kal-qabid alal jamrah." Akan datang masa suatu zaman kepada kalian di mana ketika kalian berpegang teguh di atas agama kalian itu seperti memegang bara api. Dan ini sudah terjadi. Iya, orang anak muda kalau tidak pacaran dibully. Tapi kalau nggak sholat biasa. Benar nggak anak-anak muda? Betul nggak Syabab? Kalau antum nggak pacaran dibully nggak di sekolah? Dibully nggak? Para Syabab dibully habis-habisan. Ente normal nggak? Hah? Suka sama cewek nggak? Jangan-jangan ente nggak normal. Masa sudah 20 tahun nggak punya cewek? Masya Allah. Tapi nggak sholat, nggak ada yang peduli, nggak ada yang protes. Shadaqan nabiyuna sallallahu alaihi salatu wassalam. Suatu hari orang yang berpegang teguh di atas agama itu justru yang dicurigai. Kalau tadi misalnya ada seorang wanita pulang pergi Medan, Banda Aceh, Medan, Jakarta dengan pakaian yang begitu terbuka, biasa. Nggak ada yang komentar, bahkan Masya Allah Syahrini Aceh ini dapat sanjungan. Tapi kalau sudah pakai jilbab, sudah pakai kerudung yang sempurna, pelongnya apa bala lagi sama dia? Akan jadi apa? Jadi bahan pembicaraan. Keselamatan adalah keselamatan yang datang dari Allah. Hanya kepadanya lah kita meminta dan hanya kepada kita memohon keselamatan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV Media Syiar Islam.